Maka Gabriel menjawab, karena kamu Maria mendapat highly favored, mendapat sebuah perkenanan yang sangat tinggi di hadapan Yahweh. Maria adalah satu-satunya orang dalam Alkitab yang mendapat posisi itu. Nah, kalau kita hubungkan dengan Musa, oleh karena engkau Musa telah mendapat kasih karunia di hadapanku, berarti Musa itu sudah bisa mengkondisikan dirinya sedemikian rupa sampai Yahweh bisa berkata seperti itu. Saya percaya semua kita setuju kalau saya katakan kalimat ini. Kalau ada orang, entah itu pejabat, entah itu orang kaya, pokoknya orang lebih tinggi dari kita lah statusnya, itu bisa memberikan kita kepercayaan, favor tadi itu. Saya percaya makin kita buat-buat di hadapan orang itu, percayalah makin kita nggak disukai, sebab nek orang itu melihat. Jawab iya atau tidak? Lu cepat jawaban iya atau tidak, makin nek dia ngelihat. Ayo, nggak usah orang lebih tinggi dari kita, siapapun kita. Kalau ada orang dekat-dekat kita, nggak enak betul sikap orang ini, ngerti? Karena dibuat-buat. Nah, begitu pula Bapa di surga. Nggak ada satupun yang kita bisa buat yang bisa menyenangkan dia. Ingat Yeremia pernah berkata, kebenaranmu nggak lebih dari gombal. Betul nggak? Apa kita mau tunjukkan kebaikan kita ini apa? Maka itu saudara, sampai hari ini saya juga sulit dalam arti logika. Bagaimana Papa bisa mengatakan hal itu kepada kita? Jawabannya adalah tergantung sikap hati kita sendiri. Betul nggak? Itu nggak bisa diajari orang lain, nggak bisa. Nah, ini kesulitannya saudara. Karena surga tidak memberi patokan. Kalau kamu begini, aku begitu. Enggak, itu tergantung kita. Tapi kita menemukan. Saya beri contoh dua, Abram dan Maria. Kalau kita mau ngambil dua pribadi ini, maka kita bisa, kemungkinan sebagai kata itu, kita pun akan dapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Kenapa saya ngambil Musa dulu? Itu nanti Abram dan Maria. Ayo kita berusaha jadi seperti mereka. Dalam hal apa? Taat. Catat itu, taat. Hari Jumat malam yang lalu, saya dapat SMS dari Palangkaraya, seorang dokter. Dia ketemu saya tanggal 31 Januari. Pas saya di Palangkaraya, anak saya menikah. Nah, SMS-nya berbunyi demikian. Saya itu ingin tahu kehendak Tuhan yang sempurna buat saya itu apa. Saya ini sudah doa puasa, saya sudah ini, sudah itu, kok saya belum bisa mendengar suara Tuhan. Akhirnya saya telepon, halo, ternyata di Alkitab itu tidak pernah diajar bagaimana caranya supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Kenapa? Kita harus membalik hal itu. Sebetulnya bukan kita yang rindu mendengar Papa bicara kepada kita. Yang benar kata firman Tuhan, dia yang rindu ngomong pada kita. Papa itu yang rindu ngomong pada kita. Jadi gini loh saudara, intinya walaupun kita nggak mau dengar dia bicara, dia tetap berbicara. Kenapa yo? Jawaban, ayo, jangan ngamen dulu jawabannya. Kenapa? Maka itu kalau dengan Papa saya tanya kenapa? Kenapa? Dia paling suka kalau kita tahu, dia tahu kita banyak tanya, karena kita ingin tahu. Ayo, kenapa? Kalau saudara bisa berkata, dia yang ingin bicara kepada kita. Jawabannya karena ada banyak setan di sekitar kita. Lu serius? Kenapa hubungannya dengan banyak setan di sekitar kita sehingga dia pasti bicara kepada kita? Karena dia sayang kita. Saudara, dalam hal ini saya belajar, hebat sekali Alkitab itu. 3 hal yang kita tidak punya, tapi setan punya. Dan 3 hal itu yang membuat kita tidak akan pernah menang melawan mereka dengan cara apapun juga. Itu sebabnya harus Bapa kita yang berurusan dengan kita untuk menolong. Nomor 1, setan itu sudah menggoda manusia ribuan tahun yang lalu. Lah umur kita berapa? Pengalamannya mereka lebih hebat, lebih ahli dari kita. Betul? Dalam masalah umur ini aja kita sudah kalah jauh. Pengalamannya jatuhkan manusia itu hebat sekali. Betul tidak? Coba jawab. Nomor 2,
Setan itu kalau ketemu coba tanya dia, ngantuk itu apa itu nggak pernah tahu dia, apalagi tidur. Ngerti nggak hal ini? Coba renungkan itu. Nah kalau mereka itu nggak pernah tidur, juga nggak pernah tahu rasa ngantuk, berarti melehek terus. Lah kita ini doyan turu, kita ini suka tidur. Bisa bayangkan kita tidur sekian jam sehari. Setan itu kalau kerja nggak perlu jam, sepersekian detik dia sudah bunuh berapa orang. Kalau saya pakai ilustrasi gempa itu, saudara. Kalau setan lagi watuk, itu batuknya setan loh, gempa itu. Jangan berkata Tuhan yang buat, enggak, Tuhan enggak kejam, dia enggak pernah buat gempa. Saya percaya Yakobus 1:27 dan Yeremia 29:11 yang dari dia selalu yang terbaik. Jangan pernah ngomong dia buat tsunami, buat gempa. Tidak, saudara. Itu setan semua. Karena 1 Yohanes 5:19 seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Bayangkan baru batuk sepersekian detik, gitu aja, itu sudah berapa yang mati. Bayangkan kita tidur berjam-jam gitu. Waktu kita ngorok, mereka itu ngapain aja itu. Yang ketiga, catatan ini, saudara. Di dalam ilmu perang, persenjataan kita sehebat apapun, strategi kita sehebat apapun, masalahnya musuh kita itu bisa ngelihat kita nggak bisa lihat mereka. Mau pakai kacamata 3 dimensi pun nggak akan ketok setan itu. Loh, coba pikirkan, perang dengan model seperti ini, yang kalah itu siapa? Kita tuh nggak pernah tahu loh, saudara, dari mana mereka nyerang, pakai senjata apa. Betul tidak? Maka itu ketaatan itu mutlak. Katakan amin. Ketika Papa melihat kita anak-anaknya menghadapi musuh tidak seimbang dalam 3 hal tadi, dia pasti rajin berbicara kepada kita. Masalahnya kita yang budak. Nggak tahu budak, tuli. Ini masalahnya. Dia sudah teriak-teriak. Oh ya, ada apa? Loh, ya bagaimana kita bisa menang menghadapi semua tipu muslihat iblis itu? Jadi di dalam hidup Abram, karena waktu dipanggil namanya Abram bukan Abram, dengan hidup Maria ada satu hal ini, taat. Bayangkan kalau Papa di surga tidak membaca hati Abram. Ingat Abram waktu diajak ngomong pertama kali, Kejadian 12, itu dia belum percaya loh, saudara. Betul enggak? Itu masih penyembah berhala. Betul? Kalau kita lihat sejarahnya, loh, kok bisa waktu Yahweh berbicara kepada dia, Abram, tinggalkan keluargamu, orang tuamu, saudara-saudaramu, negerimu, sekarang kamu pergi. Coba renungkan. Kalau Papa tidak membaca dulu hati Abram bahwa dia itu punya ketaatan, bayangkan berapa waktu terbuang untuk bantah-bantah. Betul enggak? Abram pergi kemana? Sudah pengen pergi dulu, nggak mau. Pergi kemana nggak tahu. Apalagi suruh pergi semua sekeluarga, kekayaan semua dibawa. Repotnya kayak apa itu? Tapi karena surga sudah tahu hati. Begitu pula Maria. Kalau Papa tidak bisa baca hati Maria bahwa dia itu taat, betapa capeknya Gabriel keliling kampung cari gadis siapa yang mau disuruh hamil tanpa nikah. Ingat loh, zaman itu pernah mikir seperti itu nggak, saudara? Betul. Dari satu rumah Gabriel ketok-ketok, ada perawan nggak? Ada perawan nggak? Ada 4. Muhammad sebelum nikah, ya nggak ada yang mau. Pindah lagi ke rumah sebelah, ada perawan nggak? Terus keliling. Capeknya kayak apa? Ngerti ilustrasi ini, saudara? Mengapa dari surga langsung ke alamat 1, nggak perlu keliling-keliling lagi? Karena surga sudah tahu gadis yang taatnya luar biasa. Nah, kira-kira Papa bisa menemukan nggak itu di hati kita? Nah, saudara, dengarkan. Ini yang tidak bisa diajar oleh siapapun juga. Itu sangat mutlak tergantung diri kita sendiri. Bicaralah sampai berbusa. Aku taat loh, aku taat. Aku taat, sudah aku taat. 3 jam ngomong aku taat terus. Yang tahu siapa? Tuhan. Nah, kondisi ini yang Papa cari. Sehingga dia akan engkau mendapat kasih karunia di hadapan.
Nah, saya itu cari saudara di Alkitab.